nggak hadir? Ada. Ada yang nggak hadir? Coba ibu absen. Akila, Hadir. Ria, Hadir. Meisa, Aisyah. Hadir. Sudah ibu sebutkan semua. Ada yang belum disebutkan? Ada. Siapa yang belum ibu sebutkan? Depa. Oh, Dipanya kemana? Nggak masuk? Nah, ada izin. Nggak ada izin. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Bab 1 tentang materi sudah selesai. Kemarin kalian yang kelas 3 udah belajar pelajaran apa aja? Materinya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 3. Hari ini kelas 4 kalian belajar tentang materi sudah besar bab pertama. Jadi tujuan kita belajar bahasa Indonesia di bab pertama ini kita akan belajar tentang memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Nanti bakal ada cerita di halaman selanjutnya. Nanti kita bakal baca cerita tersebut, lalu kita nanti akan memahami cerita yang kita baca nanti. Terus yang kedua, mengucapkan kata-kata yang panjang. Kalau kalian kelas 3 kemarin belum menemukan kata-kata panjang, di kelas 4 ini kalian bakal menemukan kata-kata panjang. Terus kita akan belajar tentang membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalian sebelumnya pasti belum pernah mendengar kata kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nanti kita ini akan belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Lalu mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Jadi kita udah kelas 4 ini kalian. Nanti bikin kamus bahasa Indonesia di buku kalian. Nanti ditulis. Habis itu nanti ketika ulangan buat belajar kalian. Sekarang kalian buka halaman 2. Sekarang dengarkan ibu dulu ya. Siap-siap belajar. Kalian sudah makin besar, sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Bapak Ibu dan rambutnya. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Siapa yang udah bisa berani berbicara di depan kelas? Kalau saya ibu suruh maju, ada yang berani? Udah ada yang bisa berani belum? Udah kelas 4, belajar berani berbicara di depan kelas. Sekarang kita mari bermain. Jika di dalam kelas terlalu sempit, lakukan permainan ini dalam sekolah. Kayak di dalam kelas aja udah cukup ya. Coba Ria sama Aisyah berdiri berdua. Kalau misalnya ngikutin pendek, siapa yang di depan? Aisyah apa Ria? Aisyah dulu, Aisyah di depan Ria. Aisyah di depan Ria, sini Aisyah. Aisyah di depan sini. Sini. Kalau misalnya mengikut urutan pendek sama tinggi, urutannya Aisyah di depan. Kalau misalnya ikut umur, siapa dulu yang tua? Yang tua di depan. Nah, berarti pindah, berarti Ria yang di depan. Itu namanya perubahan secara fisik. Ya, dulu. Lanjut, buka halaman 3. Membaca. Karena kalian sudah menyimak ibu
Di situ ada cerita, judulnya apa? Udah nemu belum halaman 3? Ada cerita yang judulnya apa? Tak muat lagi. Ya, judulnya tak muat lagi. Siapa tadi yang jawab judulnya? Saya. Ria, coba baca Ria ceritanya. Teman-teman dengarkan ya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Vicky menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala mengetikkan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Mengapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan pesan. Kata ibu, baju ini untukku, kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Lanjut halaman selanjutnya, halaman 4. Coba Agila halaman 4. Tidak pernah ku pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah, ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki membela meski sudah kekecilan untuk kak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikuti. Ya, masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya? Ya, Lala terus memaduk diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Dia mulai terasa gatal. Lalu berusaha menggaruk punggungnya. Baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lanjut halaman 5, masih ada tuh. Ria, baca lagi Ria. Aku mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Tuh lanjut lagi ada halaman 6 sampai selesai. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Ya benar Pak. Sore
Sudah kelas 4, kalau baca yang lancar masih nanti kalian belajarnya makin naik kelas makin susah belajarnya. Perhatikan di halaman 6. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Menarik. Seru kan ceritanya? Coba sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Coba Ria, cerita yang di dalam cerita Tak Muat Lagi tadi, kalau misalnya Ria cerita sendiri bagaimana? Bajunya siapa? Nah, itu di dalam ceritanya. Coba dilihat lagi. Dilihat lagi coba. Bajunya Lala sobek karena Dijarum karena digunakan oleh kakaknya. Sedangkan itu sudah tidak muat lagi bajunya kakaknya, tapi tetap dipaksa kan, jadinya sobek. Lanjut yang kedua. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Kenapa? Karena Kiki memakai bajunya. bajunya siapa? Lala. Ya, karena Kiki menggunakan bajunya Lala. Sedangkan itu sudah tidak muat. Tapi itu aslinya bajunya siapa? Bajunya siapa? Bajunya Kiki. Itu aslinya bajunya Kiki, tapi udah nggak muat, dikasihkan lah. Terus dipakai lagi sama Kiki. Nomor 3, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya?
Transitif. Kalau kalimat transitif, Lala memakai baju karena membutuhkan objek. Objeknya yang mana? Lala memakai baju, objeknya apa? Lala memakai baju, objeknya apa? Baju. Subjeknya tadi siapa? Lala. Predikatnya tadi apa? Memakai. Kalimat transitif memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan Objek. Coba dibaca itu. Coba kalimat yang tidak memerlukan objek. Coba Ria dibaca. Intransitif. Contohnya tuh dibaca. Kami memetik jambu. Kalimat intransitif yang tidak memerlukan objek, Ria. Contohnya. Itu di bawah udah ada. Halaman berapa itu? Halaman 7 ada kalimat intransitif. Iya, contohnya apa? Dibaca, Ria. Kami memetik jambu. Kalimat intransitif. Adalah kalimat yang memerlukan objek. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Dan contohnya Lani menangis, Yopi bernyanyi. Sudah paham ya? Oke, sekarang buka halaman 8. Di situ ada kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita Tak Muat Lagi. Coba sekarang satu orang buat kalimat transitif. Kalimat transitif tadi kalimat apa? Yang membutuhkan objek. Kalimat intransitif yang tidak membutuhkan objek. Sekarang satu orang buat contoh satu masing-masing kalimat transitif dan kalimat intransitif. Langsung kumpulkan, habis itu nanti langsung ibu nilai. Keluarkan bukunya sama pensilnya ya. Yang tidak tahu, yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke ibu. Yang belum tahu nanti bisa tanyakan ke ibu. Oke, yang udah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Nanti langsung ibu nilai ya. Ria, Akila, dan saya sampai habis. Di situ.
Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Coba kalimat transitif apa dia? Ada objek. Terus kalau kalimat intransitif? Tidak memakai objek. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Kalau kalimat transitif membutuhkan Objek. Oke, karena kalian udah paham, dirapikan bukunya, kemas-kemas. Kita tutup dengan Handala Akila.